biasa, nanti kita akan terus latih ya supaya ibu terbiasa. Kalau sudah biasa insya Allah lama-kelamaan menjadi bisa insya Allah. Baik, pertemuan ke-13 saya baris pertama seperti biasa, kemudian baris kedua dilanjutkan oleh ibu-ibu, 3, 4, dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamun. Awala a-nya apakah, wa dan la tidak. Jadi kalau digabung kita terjemahkannya wa-nya dulu ibu-ibu. Dan apakah tidak, ya. Awala 3 kata tuh, dan apakah tidak. Ya'lamuna mereka mengetahui, dari mana merekanya, ya di awalnya, waw dan nun di akhirnya. Annallaha anna sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah, ya'lamu mengetahui, ya. Ini domirnya huwa, ya, fil mudhari. Ya'lamu dia mengetahui, dianya siapa tuh? Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ma apa yang yusirrun, sir apa tuh? Mereka sembunyikan, ya. Makanya ada sholat sirriyah, sholat bacaannya sembunyi, maksudnya bacaannya kebalikan dari jahar, kebalikan dari terang-terangan, sir. Atau kita sering dengar nikah sirri, nikah sembunyi-sembunyi, sir gitu ya, sama tuh ya. Yusirrun mereka menyembunyikan, wama dan apa yang yu'linun mereka tampakkan, yu'linun kebalikan dari yusirrun. Yusirrun mereka sembunyikan, yu'linun mereka tampakkan. Akarnya ain lam nun, ya, i'lan, ya, menampakkan, i'lan, iklan. Nah, diserap oleh bahasa Indonesia jadi iklan. Aslinya adalah i'lan, ya, menampakkan sesuatu, mengiklankan sesuatu. Baik, saya sampai situ. Selanjutnya dilanjutkan baris kedua oleh Ibu siapa? Umi Iza izin. Oh, Umi Iza izin. Siapa yang siap? Baris kedua ada? Silahkan. Saya coba ya Ustadz ya. Boleh. Siapa Ibu? Mama Saka Ustadz. Oh, Mama Saka, maaf ya. Silahkan Mama Saka, baris kedua. Silahkan. Wa minhum terdiri dari 3 kata, wa min dan hum, dan mereka dan dari mereka. Iya betul. Ummiyun orang-orang yang ummi. Apa tuh orang ummi? Ummi itu apa Ibu? Orang-orang yang ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Ummi, betul, buta huruf atau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Disebutnya ummi. Ya, kalau ibu, kalau anak kita manggil atau anak ibu manggil ibu ummi, iya-nya nggak tasydid tuh. Ummi, nah itu ibuku. Ummi, itu ibuku. Kalau ini mimnya tasydid, iya-nya juga tasydid. Ummi. Ya, orang yang buta huruf atau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lanjut, Mama Saka. La, tidak. Ya, betul. Lamun mereka mengetahui iya. Alkitab, kitab-kitab, illa kecuali. Satu kitab, Ibu. Kitab. Betul. Illa kecuali amani, angan-angan atau kebohongan. Betul. Wa'in dan jika mereka. Betul. Syukran Mama Saka. Nah, yang dibaca Mama Saka tadi, ahsanti ya Mama Saka. Yang Mama Saka baca tadi, in itu artinya jika ya Bu. Contohnya insya Allah, jika Allah menghendaki. Tetapi jika kita temukan in, setelahnya ada illa. Wa inhum illa. Tuh, kelihatan? Ada illa. Maka in artinya tidak. Bukan lagi jika.
Sekali lagi saya ulang. In artinya jika. Contohnya insya Allah, jika Allah menghendaki. Tetapi kalau ada in, setelahnya illa. Seperti yang Mama Saka baca barusan. Wa in hum illa. Tuh. Berarti in artinya tidak. Dan tidaklah mereka illa kecuali. Gitu ya. Baik. Syukran Mama Saka. Ahsanti. Setelah Mama Saka, baris ketiga, siapa tuh? Saya, Ustadz. Saya. Mangga. Dewi, Ustadz. Ibu Dewi, iya. Illa artinya kecuali. Ya dununa, mereka menduga-duga. Mereka dari ya di awal, waw dan nun di akhirnya. Iya. Fawailun terdiri dari dua kata. Fa maka, wailun celaka atau bencana. Betul. Lilladzina terdiri dari dua kata. Li bagi alladzina orang-orang yang. Iya. Yaktubuna mereka menulis. Benar nggak Ustaz? Betul. Mereka menulis, iya. Merekanya dari ya di awal, waw dan nun di akhirnya. Hebat. Alkitabah satu kata artinya kitab. Bi Iya. aidihim terdiri dari tiga kata. Bi dengan ID tangan-tangan bukan Ustadz. Betul. ID. Betul. Ibu Dewi. ID jamak dari yadun. Yadun satu tangan. Kalau dua tangan, yadani. Ya, kalau banyak, ID tangan-tangan. Anak-anak kita tuh suka nyanyi itu. Li yadani. Ya. Saya punya dua tangan. Yadani. Yadani. Dua tangan. Kalau satu, yadun. Nah, yang barusan dibaca oleh Bu Dewi, ID tangan-tangan bentuk namanya. Betul Ibu? Dikit lagi silakan. ID tangan-tangan, him mereka. Masya Allah. Ahsanti. Jadi kalau digabung, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Ahsanti Ibu Dewi. Setelah Ibu Dewi, silahkan baris keempat. Saya Ustaz. Mangga Ibu Santi. Summa satu kata artinya kemudian. Betul. Yaquluna satu kata mereka berkata. Hada satu kata ini. Betul. Min dari indi sisi Allahi Allah liyashtaru mereka menjual belikan dua kata li untuk dan yashtaru mereka menjual belikan. Bagus. Atau mereka perjualbelikan. Boleh? Iya. Maaf saya potong. Yashtaru. Yashtaru itu boleh jual beli, boleh menjual, boleh membeli, boleh menukar. Jual beli itu kan tukar menukar ya, sama saja. Liyashtaru supaya atau untuk mereka menjual, mereka menukar, boleh juga. Silakan. Baik, syukran Ustaz. Bihi dua kata bi dengan hi-nya. Tamanang satu kata harga, qalilan satu kata sedikit atau murah. Masya Allah. Betul. Ya qalil ya atau qalilan aslinya adalah sedikit, tapi karena sebelumnya samanan atau harga betul jadi menyesuaikan. Harga yang murah, samanan qalila. Ya. Ahsanti Ibu Santi. Ya, jadi kalau Bu Santi afwan, Bu Santi beli sayur tuh bilang samanan qalila. Samanan qalila. Dengan harga yang murah. Baik, syukran Ahsanti. Baris kelima. Ibu siapa? Saya Ustaz. Mangga Ibu Upit. Fawailun dua, fa maka, wail celakalah. Betul. Lahum dua, la bagi, la atas, bagi betul. La, iya. Mereka. Iya. Mimma dua, min dari ma apa yang. Bagus. Katabat telah dia tuliskan. Betul.
aidihim, tangan-tangan mereka ya. Betul, tangan mereka. ID plus him, betul, tangan-tangan mereka. Wawailun, dua, wa dan wail, celakalah. Lahum, bagi dua, la bagi hum mereka. Betul. Mimma, dua, min dari ma apa yang yaksibuna mereka usahakan. Iya, ahsanti. Kalau digabung bagaimana tuh Bu Upit dari awal? Fawailun. Maka celakalah bagi mereka dari apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Iya. Dan celakalah bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Ahsanti. Syukran Ibu Upit. Ahsanti. Hebat. Ini katabat aidihim boleh kita artikan tangan-tangan mereka menulis. Ya, atau menulis oleh tangan-tangan mereka gitu ya. Aidi sebagai fa'il atau sebagai objek. Baik, syukran. Setelah Ibu Upit, Ibu Bunda ya, Bunda Rizky silakan. Bunda Kia. Qalu, dua kata, wa artinya dan, qalu mereka berkata. Iya. Lan satu kata artinya tidak akan. Tamassana, dua kata, tamassa menyentuh na kami. Bagus. Naru neraka bukan api. Apa itu neraka? Nah. Iya, neraka di sini maksudnya. Illa kecuali ayaman beberapa hari. Ayam. Maaf. Ayam itu jamak dari apa tuh? Bunda, ayam jamak dari hari bukan yaum ya? Iya, iya betul, yaum hari, betul. Yaumun hari, ayam hari-hari atau beberapa hari. Betul Bunda, lanjut. Ma'dudatan yang terhitung. Betul. Katakanlah. Ahsanti. Kalau digabung gimana tuh Bunda Kia? Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Dari mana? Dari wa atau dari lan? Dari lan saja. Dari lan. Lan tamassana nar. Kami tidak akan menyentuh neraka kecuali apa? Beberapa hari yang terhitung. Iya. Nggak ngerti, Bi. Baik. Lan tamassana nar. Nah, jadi bukan kami tidak akan menyentuh neraka, tetapi nerakanya dulu tuh. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang terhitung. Ini kata orang-orang Yahudi nih. Kami tidak akan masuk neraka atau neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Beberapa hari sajanya itu 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena 40 hari mereka dulu, ini menurut mereka ya, mereka pernah menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri selama 40 hari. Maka kalaupun mereka masuk neraka, ya paling 40 hari itu tuh menurut mereka, keyakinan mereka. Gitu. Oke, syukran. Sudah ya? Baris ke-7 setelah Bunda Kia, siapa tuh? Saya Ustadz. Silahkan Ibu Sukarti. At-takhudtum 3 kata. A, takhud dan tum. A, apakah? Takhud, membuat atau mengambil. Tum, kalian. Hebat. Betul. Inda di sisi Allah. Ahdan apa ya Ustaz? Ahdan. Ahdan itu sama dengan wa'dun. Artinya janji. Janji. Ahdan janji. Falan 2 kata. Fa maka lan tidak akan pernah. Betul. Yukhlifallahu 2 kata. Yukhlifa memungkiri, dia memungkiri ya. Betul.
Allah ahdahu janjinya. Bagus. Kalau digabung, Bu? Kalau digabung dari fala yukhlifallahu ahdah, apa tuh? Apakah kalian membuat atau mengambil ya? Apakah kalian membuat janji di sisi Allah? Bagus. Betul. Maka Allah tidak akan pernah memungkiri janjimu, janji kalian, janjinya. Iya betul. Ahsanti. Ya, ahdahu janjinya. Betul, Bu. Apa tuh am? Am ataukah? Ahsanti, Ibu Sukarti. Hebat. Ya. Jadi betul tadi cara menerjemahnya ya. Fayukhlifallahu ahdah, maka Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Ahsanti. Oke, baris ke-8. Afwan, Ibu. Silahkan baris ke-8. Siapa tuh? Baris ke-8 ada? Enggak ada ya? 8 antara kan yang izin ada 4 orang di Umi Irham. Oh iya siap. Antara beliau kali ya? Iya. Baik, makasih infonya. Baris ke-8 siapa yang siap? Yang siap aja deh. Siapa? Baris ke-8. 8 Umi Irham izin Ustaz. Oh, baik, siap. Siapa yang siap? 8. Coba Bunda Bi. Boleh Bunda, silahkan. Taquluna kalian mengatakan iya ala atas Allah apa yang la tidak ta'lamun kalian mengetahui. Betul. Bala artinya apa ya? Ya bukan. Kalau iya betul, yes. Ya. Ya, yes. Bala, iya. Man siapa? Betul. Kasaba berbuat sayyi'ah dusta atau dosa apa ya? Sayyi'ah dosa. Iya, dosa boleh, kesalahan juga boleh. Man kasaba sayyi'atan, siapa yang mengusahakan sayyi'atan, kesalahan atau dosa. Ya. Bala ini artinya ya atau yes. Ya, siapa yang melakukan keburukan, kesalahan atau dosa. Ahsanti, Bunda Kia. 9, siapa tuh? Silahkan. Saya Ustaz. Silahkan Mama Saka. Wa ahatot 2 kata wa dan ahatot meliputi. Bagus. Bi dengan i-nya. Betul. Khoti'ah kesalahan, hu-nya. Bagus. Faulaika maka ulaika mereka itu iya ashabu para penghuni annar neraka mereka. Masya Allah, ahsanti, syukran. Mama Saka. 10, siapa tuh? Saya Ustaz. Mangga Ibu Lena, silahkan. Ya. Fiha 2 kata, fi di dalam, haknya, kholiduna, mereka kekal, walladzina, wa dan alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, wa dan amilu, dan mereka beramal. Betul. As-solihatu, solih atau amal solih, Ustaz? Iya, betul. Boleh kita artikan saleh. Salihat artinya boleh kebaikan, kebajikan, boleh juga saleh, lebih familiar di telinga kita ya. Wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Boleh juga begitu.
Atau kalau mau diterjemahkan letterlek boleh, dan amilu mereka beramal as-salihat baik atau kebaikan, beramal baik, boleh juga begitu. Baik, syukran Ibu Lena, ahsanti, hebat. Setelah Bu Lena baris ke-11, mangga. Tafadhali, siapa tuh? Bu Rahma izin Ustadz sedang Oh, baik. Makasih Ibu. 11 siapa yang siap? Saya Pak Ustadz. Mangga. Bu Yayet ya. Silahkan Bu Yayet. Ulaika mereka itu ashabu penghuni al-jannati surga. Bagus. Mereka fiha di dalamnya khalidun, mereka kekal. Iya, lebih tepatnya maaf saya potong. Lebih tepatnya khalidun, nggak ada merekanya ya. Orang-orang yang kekal. Sama tadi Bu Lena juga tuh di baris 10, khalidun, orang-orang yang kekal. Nah, kenapa ada merekanya? Untuk memudahkan ini aja terjemahan. Tapi aslinya dia seperti muslimun, orang-orang muslim, mukminun, orang-orang beriman, mukhlisun, orang-orang ikhlas. Nah, di sini khalidun, orang-orang yang kekal. Iya. Lanjut Ibu. Wa'id, dan ketika akhadna mereka menerima. Masya kami menerima. Mengambil. Boleh mengambil, boleh juga menjadikan. Ya. Wa'id akhadna, dan ketika kami menjadikan atau kami mengambil. Ahsanti Ibu Yayet. Hebat Ibu Yayet. Syukran. Baris ke-12 setelah Bu Yayet, silahkan. Saya lagi, Pak. Oh, Bu Yayet lagi. Mantap. Hebat. Lanjut, Bu. Misako janji. Bani Israel. Apa tuh Bani Israel? Kaum Bani Israel. Iya, secara bahasa apa terjemahannya? Bani apa tuh Bani? Keturunan. Bani itu bagus, diambil dari kata-kata ibn. Betul Ibu Yayat. Bani keturunan Israel. Israel. Iya, Bani Israel atau betul. Nama lain Daud. dari Nabi Yakub. Oh ya. Yakub, iya. Keturunan Israel atau keturunan Yakub. Lanjut Ibu. Betul tuh. La tidak. Ta'buduna. Mereka menyembah. Mereka atau kami? Kalian ya? Ta'budun. Kalian. Iya, kalian. Iya. Jadi bukan mereka, bukan kami ya. Kalian menyembah kecuali Allah wabil walidain dan kepada dengan walidain kedua orang tua dan ahsanti. Iya. Dan bi di situ dengan, boleh juga kepada ya, menyesuaikan. Wabil walidain, dan dengan kedua orang tua dan kepada kedua orang tua, betul juga. Hebat, ahsanti Ibu Yayat, ahsanti. Syukran. 13 siapa tuh? Saya Ustaz. Mangga Ibu Herlin. Ihsanan, berbuat baiklah. Enggak ada lahnya. Bersikap baik. Iya. Amr ya Ustaz? Bukan Ibu, ini isim. Oh ya, iya. Aslinya tanwin. sih, iya ada tanwin. Aslinya perbuatan baik ya, atau sikap baik gitu ya. Wazil kurba, ini saya ragu Ustaz, itu karena dipisah tapi udah ada maknanya satu. Iya. Itu berapa kata ya Ustaz? Jadi disatukan. Iya, disatukan, betul. Satu kata Ustaz. Ya, zil kurba kita satukan. Sebenarnya 2 kata, kalau sama wa 3 ya. Iya. Zi itu artinya pemilik sebenarnya, kurba kedekatan. Korib, ya. Pemilik kedekatan maksudnya adalah kerabat. Pemilik kedekatan.
Iya, secara bahasa dia pemilik pemilik kedekatan. Tapi biar kita menghafalnya ingat mudah gitu ya. Sering di Quran nih, dzil qurba atau dzul qurba artinya kerabat dekat. Syukran Ustaz. Wal yatama 2 kata dan anak yatim. Anak-anak jamak dan ini. Anak-anak yatim. Bagus. Kenapa Ustaz? Ya, bagus. Wal masakini dan orang miskin, orang-orang miskin ya Ustaz. Bagus. Iya, ini jamak juga ya. Jamak dari apa tuh, Bu? Jamak dari masakin. Jamak dari miskin. Ya. Nah, jadi maaf saya potong. Masakin ini bentuk jamak. Tunggalnya miskin. Ini yatama, jamak. Tunggalnya yatim. Gitu ya. Dilanjut Ibu Herlin. Ini jamanya jama mudzakkar ya Ustaz? Yang mana tuh? Apa? Yang masakin ya? Iya. Oh, ini jama semuanya jama taksir. Oh. Jama yang tidak beraturan. Oh, gitu. Baik, syukur Ustaz. Iya. Waqulu 2 kata dan bertutur katalah. Bagus. Bertutur katalah atau gampangnya katakanlah. Hebat. Ahsanti. Ibu Herlin. Afwan. Jadi kalau digabung wadil kurba dan kerabat dekat, maksudnya berbuat baik kepada kerabat dekat wal yatama, kepada anak-anak yatim wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Waqulu dan katakanlah. Ahsanti Ibu Herlin. Syukran. 14 setelah Bu Herlin siapa tuh? Silahkan. Ini izin Ustadz, sedang ke Bandung. Oh baik. Siapa yang siap? Saya boleh Ustadz. Boleh. Ibu Herlin. Tafadhali. Linnasi 2 kata kepada manusia. Hebat. Yes. Husnan yang baik. Betul. Maaf saya potong. Husna. Iya betul. Husna atau hasan itu sama tuh semua ya. Diambil dari kata yang sama, baik ya. Husna atau hasan yang baik. Lanjut Ibu. Kata asalnya hasana ya Ustaz? Iya betul. Akarnya hasana. Betul. Wa aqimu 2 kata dan laksanakanlah. Boleh atau dirikanlah sama aja ya. Ya. Karena sholat biasanya katanya dirikanlah sholat gitu ya Ustaz? Iya betul. Dari aqimu. Dari ini aslinya adalah qama yaqumu, berdiri. Kalau qama yaqumu, makanya ada istilah azan, ada iqamah. Iqamah saatnya mendirikan sholat. Nah, karena itu di sini juga sama. Aqimus sholat. Dan dirikanlah sholat. Ya. Ya. Lanjut Ibu. As-sholat 1 kata. Sholat. Betul. Wa atu 2 kata dan tunaikanlah. Hebat. Az-zakata zakat. Tsumma kemudian. Masya Allah. Ahsanti Ibu Herlin. Syukran Ibu Herlin. Afwan Ustaz. Baris 15 terakhir. Siapa tuh? Saya Ustaz. Mangga Ibu Irma. Silahkan Ibu. Tawallaitum 2 kata. Tawallai lestum. Kalian berpaling. Bagus. Illa kecuali qalilan sedikit. Iya. Minkum 2 min dari kalian. Dari betul. Kalian. Wa antum 2 wa dan antum kalian laki-laki. Iya, bagus. Muridun orang-orang yang berpaling. Iya, ahsanti Ibu Irma. Syukran. Alhamdulillah kita sudah menterjemah. Hari ini saya mendengar terjemahan ibu-ibu semua ya, dari Bu Lena, Bu Irma, Bu Yayet, Bu Upit,
Bu semualah ya, Bu Herlin, Bunda Kia, Bu Sukarti, Bu Dewi, Bu Santi. Semuanya yang saya dengar terjemahannya sudah sangat baik. Memenggal katanya juga saya kira sudah tidak ada masalah gitu ya. Nyaris bahkan betul semua tadi ya, 100% menggal katanya betul, terjemahannya juga banyak betulnya ya. Mudah-mudahan terus berkembang kita dalam menggal dan juga menerjemah perkata ya. PR kita sih sebenarnya apa itu namanya, menghafal kosakata Bu Ibu ya, yang kadang agak sulit ya. Tapi lama-lama insya Allah terbiasa, terutama kosakata yang sering terulang ya. Ini di pertemuan ini aja wail udah berapa kali tuh, 3 kali itu ya. Di baris 3 ada wail, celakalah ya. Baris kelima juga wail. Nah, ada lagi tuh wail, baris kelima 2 kali, 3 kali gitu ya. Baik, ada pertanyaan barangkali Ibu-ibu? Punten Ustadz mau izin sih. Silahkan. Silakan Bu Dewi dulu. Punten Ustadz mau izin dulu mau jemput soalnya. Oh, siap, silahkan Ibu. Enggak. Ya, makasih Ustadz. Hati-hati. Ya, Ibu Ya. sama-sama. Di baris terakhir yang 15 antara tawallaitum dengan mu'ridun itu akar katanya beda ya Ustaz? Akar bedanya katanya juga beda. Kalau yang ini ya 15 kan? Ya. Tawalla, betul. Tawalla artinya berpaling. Ini tawalla yatawalla, tawalla yatawalla. Sedangkan mu'ridun a'rada yu'ridu. A'rada yu'ridu. Terjemahannya sama, ya. Berpaling. Bedanya apa? Kalau tawalla berpaling secara fisik. Tawalla, misalnya ada orang ngobrol berhadapan, tiba-tiba dia memalingkan wajahnya tuh, ngek ke belakang. Ngek ya, oke lah, ngek ke belakang. Nah, itu tawalla tuh. Tapi kalau a'rada yu'ridu, berpaling secara hati. Nah, belum tentu tidak nampak dalam fisiknya. Belum tentu tuh. Tapi kalau fisiknya juga ngelengos gitu ya, hatinya juga berpaling, berarti dia tawalla dan a'rada tuh. Nah, di sini dua-duanya dipakai oleh Allah. Itu artinya orang-orang yang tidak beriman waktu itu secara fisik menampakkan diri menolak Islam, ya, hatinya juga begitu. Ini kan satu orang nih ya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling secara fisik, nggak mau denger, ngelengos atau nggak mau menatap wajah Nabi Muhammad misalnya gitu ya. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian orang-orang yang berpaling dalam apa? Dalam hatinya. Jadi ini fisik dan hati. Mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Afwan. Iya. Ustaz, Mangga. Ustaz, kalau orang yang berpaling tuh termasuk orang yang sombong ya Ustaz? Iya, kata Rasul, sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq itu menolak kebenaran. Nah, menolak ini sama dengan artinya berpaling. Ya, cuma ada yang berpaling dengan fisik, ada yang berpaling dengan hatinya, ada yang dua-duanya. Ya, saya kira bagian dari sombong itu, Ibu. Berpaling dari kebenaran, menolak kebenaran. Iya. Afwan. Ya. Bunda izin. Ya, silahkan. Mau kemana, Bun? Mau jemput Kia. Oh, jemput Kia. Silakan, Bun. Hati-hati, Bun. Baik, kelas cukup ya. Yuk, kita ke halaman berikutnya, latihan tasrif. Latihan tasrif, fi'il madhi dan fi'il mudhari, halaman setelahnya ya. Lihat di buku masing-masing atau lihat juga boleh di layar kita. Fi'il madhi dan fi'il mudhari, saya ingatkan kembali, perbedaannya adalah fi'il madhi itu menunjukkan masa lalu, telah makan, telah minum. Sedangkan fi'il mudhari menunjukkan sekarang dan masa depan.
sedang makan, sedang minum, atau akan makan, akan minum. Itu yang pertama dari sisi makna. Yang kedua, perbedaan di antara fi'il madhi dan fi'il mudhari ini pada cirinya. Perubahannya di bagian akhir, ya, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna, dan seterusnya. Sedangkan fi'il mudhari cirinya adalah di awalnya, di depannya ada anita. Anita itu siapa? Hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat anita. Selama ada anita di awal, maka dia adalah fi'il mudhari. Itu ciri utamanya. Gitu ya. Baik, sekarang kita coba. Kemarin kita sudah mencoba tuh ya, alhamdulillah. Bagus tuh. Oh ya, kemarin sudah. Berarti sekarang biar suaranya terdengar, satu-satu saja ya. Satu orang satu nomor. Kalau lupa nanti diingatkan, kalau salah nanti dibetulin. Jadi nggak usah khawatir salah, nggak usah khawatir lupa. Tinggal dibetulin aja gitu. Selesai masalah ya. Baik, nomor 1 dimulai dari fi'il madhi ya. Lihat tuh masing-masing. Hum akhadhu. Artinya mereka mengambil. Kita mulai dari ketua kelas deh. Sayyidah Upit, tafadhali. Gimana kemarin tuh nyebutinnya lupa. Langsung ya, huwa akhadha. Ya, langsung saja. Iya, huwa akhadha. Gitu. Huwa akhadha, hiya akhadat, hum akhadhu. Bagus. Anta akhadta. Bagus. Antum akhadtum. Iya. Ana akhadtu. Iya. Nahnu akhadna. Ahsanti Sayyidah Upit. Syukran. Hebat. Artinya akhadhu, mereka mengambil. Berarti kalau akhadha artinya dia mengambil. Syukran Sayyidah Upit. Sayyidah Upit, ikhtari wahidatan min akhawatiki. Pilih satu dari saudarinya. Silahkan. Sayyidah Lena, tafadhali. Sayyidah Lena, tafadhali. Ittakhadhta. Anta ittakhadhta. Ittakhadh ini artinya menjadikan. Jadi kalau ittakhadhta, engkau menjadikan. Tafadhali. Huwa ittakhadha, hiya ittakhadhat, Bagus. hum ittakhadhu, anta ittakhadhat, anta ittakhadhta, Iya. antum ittakhadhtum, Iya. ana ittakhadhtu, Bagus. nahnu ittakhadhna. Masya Allah. Ahsanti Sayyidah Lena. Ya Sayyidah Lena, ikhtari wahidatan min akhwatiki. Pilih saudarinya. Ibu Santi. Sayyidah Santi, tafadhali. Abadtum. Abada. Abad itu abadtum itu artinya beribadah atau menyembah ya. Jadi abadtum, kalian menyembah atau kalian beribadah. Tafadhali ya Sayyidah Santi. Baik, saya coba ya. Huwa abada, hiya abadat, hum akhadhu, anta abad. Hum? Oh iya, jadi balik ke atas. Iya. Hum abadu. Bagus. Anta abadta. Iya. Antum abadtum. Ana abadtu. Nahnu abadna. Masya Allah. Ahsanti ya Sayyidah Santi. Syukran. Syukran. Bu Sukarti. Tafadhali Sayyidah Sukarti. Ibu Sukarti. Iya betul. Ibu Sukarti berarti anti ya? Anti. Enggak, maksudnya Ibu Sukarti. Berarti anti bukan? Oh. Kalau Anta Sukarta gitu. Mangga Ibu Sukarti. Mangga. Huwa zalama, hiya zalamat. Iya betul. Hum zalamu, anta
zalamta. Betul. Antum zalamtum. Iya. Ana zalamtu. Nahnu Bagus. zalamna. Masya Allah. Ahsanti Sayyidah Sukarti. Syukran. Ikhtari wahidatan min akhawatiki. Pilih saudarinya Ibu. Bu Irma. Bu Irma, mangga. Iya. Tafadhali Sayyidah Irma. Nahnu sa'alna. Sa'ala ini artinya meminta. Boleh meminta, boleh bertanya. Ya, meminta atau bertanya. Tafadhali. Ta'ala, wa ta'ala, ya ta'alat, sa'alu, anta sa'alta, Iya. antum sa'altum, ana sa'altu, Iya. nahnu sa'alna. Sa'alna. Ahsanti Sayyidah Irma. Syukran ya Sayyidah Irma. Baik. Tidak ada masalah tuh ya. 5 orang sudah membaca dan saya kira sangat bagus. Syukran untuk semua. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari'. Kalau tadi fi'il madhi perubahannya di akhir, sekarang fi'il mudhari perubahannya di awal. Anitanya tuh berubah. Walaupun ada beberapa yang di akhir juga berubah ya. Hum dan antum. Hum dan antum berubah tuh. Maksud saya di awalnya berubah, di bagian akhirnya ada juga waw dan nun ditambahkan. Ya. Baik. Ini fi'il mudhari'nya sama katanya dengan yang atas fi'il madhi, cuma bentuknya saja dia menjadi fi'il mudhari'. Ada ya'khuduna, ada tattakhidhu, ada ta'buduna, ada azlimu, ada juga nas'alu. Baik, Ibu Irma, tafadhali ikhtari wahidatan min akhwatiki. Pilih saudarinya, silahkan. Bu Yayet. Sayyidah Yayet, sebelahnya ya Bu ya. Ya, Bu. Mangga Ibu Yayet. Ya'khuduna. Wa ya'khudhu. Bagus. Ya ta'khudhu. Hum ya'khuduna. Anta ta'khudhu. Antum ta'khuduna. Hebat. Ana a'khudhu. Nahnu na'khudhu. Iya, syukran Ibu Yayet. Nah, Ibu Yayet punten. Anaknya tadi apa? Boleh diulang? Punten. A'khudhu. Iya, akhudhu. Tulisannya begini ya. Sebentar. Hamzah ketemu Hamzah bukan? Iya, alif ketemu Hamzah ketemu Hamzah. Sebentar saya tuliskan. Begini tulisannya ya. Kecilan ya. Nah, gini ya. Akhudhu. Betul? Kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Di layar. Di layar nggak kelihatan ya? Ya udah Pak, ya. Oh, udah. Iya. Oh, baik. Akhudhu gini ya. Baik. Ya. Secara kaidah yang ditulis dan dibaca oleh Ibu Yayet betul nih. Akhudhu. Sudah kelihatan semua ya? Akhudhu. Tetapi praktek dalam sehari-hari dan di dalam Al-Quran sendiri ini berubah menjadi akhudhu. Jadinya begitu Ibu-ibu. Jadi panjang. Jadi panjang akhudhu, betul. Ini bikin panjangnya gimana ya? Di komputer nih. Jadi hamzanya panjang ya. Akhudhu. Jadi bukan lagi akhudhu. Ini litashil bukan kalau di mana di tahsin. Untuk Bukan, memudahkan Ustaz. bukan namanya. Di Apa namanya? ibdal. Ibdal. Ya, fungsinya apa? Meringankan. Namanya ibdal. Ya, betul, meringankan. Ya, tashil sama ya. Jadi fungsinya namanya ibdal tapi fungsinya untuk meringankan atau memudahkan lisan. Ya. Aslinya adalah akhudhu sesuai dengan yang lain nih. Ana akhudhu.
atau di sini a'budu, azlimu. Nah, harusnya sama dong. Tapi karena litashil, untuk meringankan lisan, untuk memudahkan lisan, maka dibikin panjang. Akhudhu, ibdal ya. Ustaz, Jadi ibu berarti boleh akhudhu atau dikasih garis miring akhudhu, hanya panjang. Gimana Ibu Herlin? iya, itu baru mau nanya. Berarti setelah Hamzah ada alif gitu ya, Ustaz? Ada Hamzah, gimana? Setelah Hamzah ada alif maksudnya. Oh iya, panjang ya. Iya. Ya, akhudhu, betul. Ini saya kesulitan nyari harokat fathah panjang gimana ya. Atau alif aja, Ya. Ustaz. Hamzah yang pertamanya apa Hamzah kecil aja? Bisa nggak? Iya, Hamzah di atas begitu ya. Atau di sampingnya. Di mana di atasnya. Ini saya pakai laptop jadi nggak bisa nulis. Pokoknya Hamzahnya panjang ya. Iya. Di curak, apa itu namanya? Curak. Jadi yang kita tulis di modul juga akhudhu itu ya, Ustaz? Akhudhu garis miring akhudhu. Oh, boleh. Oh, 2 ya, Ustaz? Ya, karena akhudhu sesuai kaidah standar akhudhu itu. Tetapi ya penerapannya adalah dibikin ibdal akhudhu, penerapannya ya. Tapi sesuai kaidah yang atas. Jadi nanti kalau kita tasrif, Ustaz, kita mau baca yang mana? Dua-duanya dibetulin. Oh gitu, baik Ustaz. Iya, dua-duanya betul. Baik, syukran. Lanjut ya. Tadi Ibu Yayet. Bu Yayet, ikhtari wahidatan. Pilih saudarinya, Bu. Bu Dewi. Bu Dewi, silahkan Ibu Dewi. Nomor 2. Anta tattakhidhu. Bu Dewi bukannya tadi ini ya? Jemput ya? Oh iya, Bu Dewi izin, betul. Umusaka, Umusaka. Umusaka, silahkan. Nomor 2 ya Ustaz ya? Nomor 2, betul. Tattakhidhu. 2, yattakhidhu. Iya, tattakhidhu. Hum, yattakhiduna. Anta, tattakhidhu. Iya. Antum, tattakhiduna. Ana, attakhidhu. Attakhidhu. Nahnu, nannakhidhu. Hah? Diulangi nahnu? Nahnunya diulangi, maaf. Nannakhidhu. Benar? Salah Ustaz. Taknya tetap. Nattakhidhu. Nattakhidhu, iya. Iya, jadi bukan nan, tapi nattakhidhu. Iya. Syukran. Iya, Umi Saka. Saya ulangi ya. Huwa yattakhidhu. Hiya tattakhidhu. Hum yattakhidhuna. Anta tattakhidhu. Antum tattakhidhuna. Ana attakhidhu. Nahnu nattakhidhu. Nattakhidhu. Nahnu. Syukran. Umi Saka. Ibu Saka, Ubi Saka. Mama Saka, Umu Saka, pilih saudarinya silahkan. Garis ketiga. Siapa yang belum ya Ustaz? Yang belum udah semua ya. Kalau udah semua nggak apa-apa, untuk ketiga kalinya dipilih lagi aja. Bu Siapa Upit aja ya? boleh. Bu Upit, Bu Upit. silakan. Oke, ta'buduna. Silakan Ibu Upit. Ta'buduna, mana ta'buduna? Ketiga ya? Nomor 3, iya. Huwa ya'budu, hiya ta'budu, Iya. hum ya'buduna, Mm-mm. anta ta'budu, Betul. antum ta'buduna, ana a'budu, nahnu na'budu. Cakep. Ahsanti. Nahnu na'budu. Oke. 4, Bu Upit, pilih saudarinya. Herlin, tafadhali. Iya. Sayyidah Herlin, tafadhali. Huwa Azlimu. yadhlimu. Mm-mm. Hiya
tadlimu. Bagus. Hum yadlimuna. Iya. Anta tadlimu. Iya. Antum tadlimuna. Bagus. Ana adlimu. Nahnu Iya. nadlimu. Masya Allah. Ahsanti. Syukran. Sayyidah Herlin. Afwan. Sayyidah Herlin, ikhtari wahidatan. Pilih saudarinya, silahkan. Ibu Santi. Sayyidah Santi, nas'alu. Afwan, bentar, tunggu sebentar. Ya. Ini harus pakai. Sebentar Ustadz Afwan. Ya. Huwa as'alu bukan Ustadz. Huwa. Huwa Betul. yas'alu. Iya. Huwa yas'alu, hiya tas'alu. Bagus. Hum yas'aluna. Bagus. Anta tas'alu. Iya. Antum tas'aluna. Betul. Ana as'alu. Bagus. Nahnu nas'alu. Masya Allah. Santi. Sayyidah Santi. Walhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, fi'il madhi, fi'il mudhari nggak ada masalah tuh ya. Sekarang gimana Bu? Masih merasa fi'il madhi lebih mudah dari fi'il mudhari? Ya mudhari mudah sudah. juga Ustaz yang ini. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Ya, sama-sama mudah berarti ya. Insya Allah lama-lama terbiasa, lama-lama. Ini kalau Ibu lihat, coba ya, ketika ibu-ibu merubah dari huwa ke hiya ke hum dan seterusnya, masih melihat perubahan nggak? Maksudnya masih apa sih, melihat contoh nggak? Apa otomatis sudah? Masih Ustaz. Masih lihat Ya. Ustaz. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama tanpa ngelihat tuh, otomatis. Ya, huwa. Yang Ustaz, Kalau yang huwanya, ini masih mudah Ustaz. yang mana? Iya, yang madi? ini yang contoh-contoh yang pertemuan 13. Oh iya iya. Belum iya. yang 2 huruf gitu Ustaz. Oh iya. Ya, yang 2 huruf sih sebenarnya sama tuh, ya. Cuma dia penyebutannya aja nambah 2 huruf gitu. Yang tasdid gitu Ustaz. Enggak. Iya betul. Tapi prinsipnya sama itu. Baik, nanti kita ketemu yang agak susah-susah yang barusan ditanya oleh Ibu Herlin ya. Baik, nanti suatu saat kita akan, ya ibu-ibu sampai pada tanpa melihat contoh lagi. Pokoknya dicoba aja terus. Makanya kalau ada waktu pertemuan setelahnya coba diisi itu bagian dari kita mengingat tuh, diisi di kotak. Nanti pas ketika ketemu tinggal baca. Nah, terulang lagi, dilihat lagi gitu kan, dicatat lagi, ditulis lagi, lama-lama akan terbiasa insya Allah. Ustaz. Baik, ada silakan. Ini silakan. Yang sedang kita tasrif itu berarti fi'il lughawi Ustaz. Ini lughawi betul. Iya, lughawi. Tasrif lughawi namanya. Oh, ya. Namanya tasrif lughawi. Bukan fi'il lughawi Bu ya, tasrif lughawi. Iya, itu maksudnya. Iya. Tapi ke samping ya Ustaz ini mah. Ke samping. Oh iya, bisa ke samping, bisa ke bawah. Oh iya. Betul. Ya. Ini dan ini baru 7 ya. Nanti di juz 2 tambah 7 lagi. Jadi semuanya 14. Oh iya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke bawahnya. Mufradat al-mutakarrirah. Kata-kata yang sering terulang. Boleh ya, 1 sampai 10. Saya sebut isimnya atau saya sebut katanya, al-kalimah, kata 1 sampai 10. Ibu sebut barang-barang maknanya. Ya, ini bagian juga dari kita melatih sambil menghafal kosakata yang sering terulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Ada yang ingat? Bijaksana. Iya.
Betul, bijaksana. Bijaksana apa bijaksini, Bu? Bijaksana ya. Mana aja deh. Baik, bijaksana ya. Kalau Allah berarti maha bijaksana gitu ya. Tapi kalau orang bisa juga tuh disebut hakim. Misalnya huwa rajulun hakimun. Dia adalah lelaki yang bijaksana. Gitu ya, hakim. Jadi disesuaikan saja hakim. Baik. 2, fadl. Fadlun. Keutamaan. Iya, boleh keutamaan, boleh juga kelebihan. Ya, keutamaan atau kelebihan. Misalnya yang namanya apa ya? Fadlan, yang namanya fadilah, yang namanya fadil. Nah, semuanya itu keutamaan tuh. Boleh juga anugerah, ya. Misalnya fadilah puasa. Berarti keutamaan puasa. Fadilah puasa salah satunya menyehatkan badan, misalnya gitu ya. Nah, pakai fadilah tuh, itu keutamaan. Ya. Kalau manfaat bisa nggak, Ustadz? Manfaat kurang ya? Ada lagi katanya. Iya, kalau manfaat bahasa Arabnya manfaatun. Ya, manfaatun, tapi betul, manfaatun. Ini mirip-mirip lah ya. Manfaat sama fadilah, sama keutamaan. Beda ya, beda. Oh, baik, Ustaz. Baik. 3. Salatun. Salat. 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 Lail. Malam. Malam. Bunaya. Ini bunaya ya. Di buku ibu sama bunaya bukan? Iya. Sama ya. Iya betul, anakku. Tapi itu panggilan kesayangan banget ya, Ustaz? Iya betul. Bunaya. Boleh juga ya bunaya itu agak khas ya dia. Kalau di kita apa ya? Kalau di Jawa apa? Kalau di Jawa tole. Bunaya, anakku sayang ya. Ya bunaya. Baik, bunaya. Syaitan. Setan. Kaifa. Bagaimana? Yaum. Hari. Ma. Apa yang? Bisa apa yang bisa? Bisa apa? Tidak, betul. Tergantung ya, betul. Bisa apa yang bisa tidak. Kalau di awal tidak atau setelahnya ada ilah, maka tidak. Ashabu. Penghuni. Iya. Ini jama dari apa nih, Bu? Ashab. Ashab jama dari? Sahabat. Sahibun. Sahib. Sahibun. Jadi ashabul jannah. Penghuni surga. Ashabun nar. Ashabul kahfi. Ya, para penghuni. Tunggalnya sahib. Makanya kalau biasanya ada beberapa orang yang suka selamatan rumah misalnya, kita suka bilang sahibul bait. Ya kan, sahibul bait berarti penghuni rumah, silakan ngasih sambutan misalnya sahibul bait. Gitu ya. Sahib. Beda arti dengan sahabat ya, Ustadz? Sebenarnya sahib juga bisa diartikan sahabat. Bisa juga sahib. Ada juga sahabi, sahabiyun. Itu juga sahabat tuh. Jadi sahabat itu bisa sahib, bisa sahabiyun. Sahib udah jadi bahasa Indonesia tuh ya. Itu sahiban itu dia. Sahiban. Sahib. Baik, 1 sampai 10 sudah semua tuh ya. Yang paling diingat saya kira semua ya. Salat. Salat. Salat ya, betul. Salat, lail ya. Syaitan, diingat juga tuh. Yaum. Oke, saya kira nggak ada masalah ini 10. Silahkan diingat-ingat, dibawa pulang biar kosakata kita terus nambah. Yuk, di bawahnya al-af'al al-mutakarrirah, kata-kata fiil ya, kata-kata kerja yang terulang. Ada 1 sampai 5. Yuk, fil madhi nih. Hakama. Hukum. Kata kerja, Bu. Menghukumi. Iya. Boleh. Iya betul. Boleh menghukumi, boleh menghakimi, sama ya. Boleh memutuskan. Memutuskan hukum. Hakama. Ya, hakama. Baik, yang kedua, hasiba. Menghitung. Menghitung, betul. Hasiba, menghitung.
Makanya muhasabah, menghitung-hitung amal dan menghitung-hitung dosa. Umur sudah 40, misalnya dihitung-hitung tuh amalnya sudah berapa, dosanya sudah berapa. Muhasabah. Oke, lanjut. 3. Syahida. Menyaksikan. Kalau menyaksikan, shinnya panjang. Syahada. Kalau syahida ini bersaksi. Berarti menyaksikan. Syahida, bersaksi. Syahida bersaksi. Syahida yashhadu. Contohnya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau menyaksikan syahada. Syahnya panjang. 4. Malakat. Nah, ini taknya karena domir hiya ya. Malakat. Dia apa ya? Dia Menguasai. ya boleh merajai, menguasai, memiliki boleh. Malakat. Memiliki, merajai, menguasai. Memiliki, merajai, menguasai. Sama ya. Maliki yaumiddin. Sama tuh. Akarnya sama. Memiliki, merajai, menguasai. 5. Udkhila. Ini pasif, Bu. Dimasuk. Pasif. Dimasukkan. Udkhila. Dimasukkan. Pasif ya. Aslinya adalah adkhala. Memasukkan. Adkhala. Karena ini pasif. UI. Udkhila. Jadi dimasukkan. Alhamdulillah. Dari 1 sampai 5 yang paling diingat? Hakama ya. Hakama, hasiba mudah tuh. Syahida juga mudah. Malakat juga milik ya. Memiliki, menguasai. Udkhila mudah juga. Ya, silahkan dibawa pulang ini 5, diingat-ingat sebagai kosakata kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada pertanyaan silahkan. Baik, kalau tidak ada, kemarin ada tafsir yang yang tentang ini, yang menarik itu tentang Al-Baqarah ya Bu ya. Halaman 41. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan waktunya cukup, ada sekitar 6 menit. Kenapa surah Al-Baqarah disebut dengan surah Al-Baqarah? Al-Baqarah, kenapa Al-Baqarah sapi betina? Sebab ada cerita yang Allah ceritakan di dalam surat ini. Tentang apa? Tentang Al-Baqarah, tentang sapi betina. Jadi, ceritanya adalah ada seorang kaya raya di kalangan Bani Israel, ada seorang kaya raya di kalangan Bani Israel yang tidak punya anak. Nah, kemudian ada anak dari saudaranya, berarti anak dari saudara siapa tuh? Sepupu atau ponakan tuh? Anak dari saudaranya, ibnu akhi. Sepupu ya? Apa keponakan? Keponakan. Oke, anak saudaranya, keponakan ya. Ada ibnu akhi, anak saudaranya yang nggak sabar ya, pengen menguasai hartanya. Maka dibunuhlah orang kaya ini dari kalangan Bani Israel. Setelah dibunuh, laki-laki yang kaya raya ini dibunuh, kemudian diletakkan di salah satu rumah saudaranya yang lain. Diletakkan di salah satu rumah saudara yang lain supaya apa? Supaya kemudian saling bertengkar nih. Kira-kira siapa yang membunuh. Nah, suatu hari, pagi hari ketika mereka bangun dari tidur, mereka menemukan ada saudara mereka yang kaya raya itu dalam keadaan sudah meninggal di depan rumah salah satu di antara mereka. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka saling menyalahkan atau saling menuding siapa yang membunuh. Mungkin kamu, mungkin fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena saling menuding, maka lihat ayatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi mana? Berarti ayat setelahnya. Nih, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, kelihatan ya di layar, fadara'tum fiha, maka kalian saling menghindar, saling membela diri padanya.
Jadi saya nggak ngebunuh, mungkin si fulan juga begitu. Saya nggak ngebunuh, mungkin si fulana atau mungkin si fulan dan seterusnya, saling menghindar. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah membongkar apa yang kalian sembunyikan. Bagaimana cara membongkarnya? Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bilang kepada Nabi Musa, kira-kira gimana nih cara kita keluar dari permasalahan ini? Tidak ada yang mengaku, tidak ada barang bukti. Maka bagaimana? Kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Cari sapi betina, kemudian sembelih itu. Kalau mereka berkata, atatakhiduna huzwa, apakah kalian menjadikan kami permainan? Maksudnya, Musa yang benar aja. Kami kesini minta tolong dikasih tahu siapa yang membunuh. Kenapa kami disuruh motong sapi betina? Gitu loh. Ini kan gak nyambung. Apa hubungannya kami motong sapi betina dengan siapa yang nanti pembunuhnya? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah perintahkan, laksanakan. Jangan banyak tanya, jangan banyak cincong gitu ya. Laksanakan saja, di situ pasti ada hikmahnya. Akhirnya mereka mencari, singkat cerita mencari, kemudian nggak dapat. Bahkan mereka datang lagi kepada Nabi Musa minta diperjelas sifatnya, kemudian harus tua, ya kan? Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, harus tengah-tengah. Kemudian sebelum mencari mereka tanya lagi apa warnanya, ya kan? Warnanya kemudian harus kuning tua. Tasurun nadhirin, orang yang melihatnya menjadi senang dengan sapi betina itu, sampai terus bertanya, berkali-kali bertanya, sampai akhirnya mereka mendapati. Mendapati apa? Mendapati sapi betina yang ingin mereka sembelih. Nah, singkat cerita, ini saya singkat saja. Akhirnya mereka mendapati sapi betina itu dalam harga yang mahal karena jarang sekali ya ditemukan. Akhirnya mereka sembelih. Setelah mereka sembelih, kan mereka bertanya-tanya, apa hubungannya dengan mayat saudara kami tadi itu? Hubungannya apa? Hubungannya adalah mana tadi ayatnya? Bentar Bu ya, biar Ibu kelihatan ayatnya nih. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, baris ke-6 tuh lihat. Maka kami berkata, pukullah dia. Dianya siapa? Dianya itu si mayit yang tadi itu yang enggak ketahuan siapa pembunuhnya, bi ba'dihha, dengan sebagiannya. Jadi diminta untuk dipukul si mayit dengan potongan sapi betina tadi itu. Dipukul, setelah dipukul apa yang terjadi Bu? Yang terjadi adalah kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Setelah dipukul tuh mayit dengan potongan paha daging, paha sapi tadi misalnya dipukul tung. Setelah dipukul bangkit tuh si mayit. Ngek. Oh, lagi-lagi ngek gitu ya. Bangkit, setelah bangkit apa yang terjadi? Nah, si mayit ini kemudian ditanya, siapa yang membunuhmu? Kemudian dia mengatakan Fulan bin Fulan. Ternyata adalah keponakan tadi ya. Keponakannya sendiri. Setelah itu jatuh lagi, dia meninggal lagi dia. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan demikianlah kami memperlihatkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah supaya kalian berpikir. Nah, itu ternyata hikmah dari perintah menyembelih sapi betina yang awalnya mereka marah-marah. Apa hubungannya dengan sapi betina? Ternyata itu hikmahnya, dipukul oleh Allah, dipukulkan tubuh si mayit ini dengan daging sapi betina tadi. Akhirnya ya dia bangkit dan kemudian menyampaikan siapa pembunuhnya. Ya, ada tamu nak. Gitu ya. Itu hikmahnya Ibu-ibu sekalian. Hikmah yang lain adalah kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, perintah apapun itu pasti mengandung hikmah di dalamnya. Perintah ataupun larangan pasti mengandung hikmah di dalamnya. Meskipun beberapa larangan dan beberapa perintah itu sulit dicerna oleh pikiran. Itu pasti itu mengandung hikmah. Nggak mungkin tidak. Walaupun kadang sulit. Ya. Atau kena musibah, kadang sulit dicerna tuh. Ini hikmahnya apa musibah ini? Pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Nah, selain itu, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, terima saja. Sami'na wa ata'na, tanpa banyak bertanya, sebagaimana orang-orang Bani Israel yang kemudian bertanya dan akhirnya menyulitkan mereka. Sulit nyari sapi betina di mana, walaupun akhirnya dapat ya. Tapi itu sulit. Nah, maka di hadapan perintah dan larangan, apa yang kita lakukan? Kita ridho, kita tunduk, kita patuh, jalani. Setelah itu, kita akan temukan hikmah dan pelajaran berharga di baliknya.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu-ibu, ini sengaja saya dahulukan, maksud saya kejar tafsir ini supaya ya minimal kita Al-Baqarah selesai gitu misalnya. Kita tahu kenapa Al-Baqarah disebut dengan surah Al-Baqarah. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Silahkan. Cukup? Ramadan bagaimana Ibu Upit rencananya? Mau lanjut atau mau libur istirahat atau saya ikut saja, ikut kesepakatan? Biasanya gimana Ustaz? Kelas yang lain Ustaz? Kalau yang lain kebanyakan tetap lanjut tapi diserahkan kepada peserta. Peserta mau lanjut ya lanjut, kalau tidak ya nggak masalah juga. Jadi lihat kemaslahatannya saja. Ya, nanti kabari saja ya, disepakati dulu, diobroli dulu. Terima kasih ibu-ibu semua. Wah iya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih ibu-ibu semua. Ya, Afan. Saya izin ya.